Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi ramadan." Jamaah yang dimuliakan Allah, arti daripada hadis tersebut bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa hadis tersebut berbicara tentang rukun Islam. Di antara rukun Islam tersebut ada satu kewajiban atau satu rukun yang apabila kita tidak laksanakan maka akan berdampak pada orang lain. Apa itu? Yaitu kewajiban zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Apabila kita tidak menunaikan zakat, maka akan berdampak pada orang lain, khususnya pada mereka para asnaf, 8 asnaf khususnya sebagai penerima zakat. Kalau kita sholat adalah untuk kita sendiri. Kita berhaji adalah haji untuk kita sendiri. Apabila kita tidak sholat, apabila kita tidak haji, maka tidak terlalu berdampak pada orang lain. Namun kalau kita tidak menunaikan zakat, maka akan berdampak pada orang lain. Ada hak-hak orang lain yang kita tidak laksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban zakat bukan hanya kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kewajiban zakat juga merupakan bentuk kepedulian sosial kita. Bagaimana kita harus bermuamalah dengan orang, bagaimana kita peduli dengan penderitaan orang lain. Maka oleh itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kadang kita dalam mengajak untuk berzakat, kita dapat mengatakan kepada mereka, apakah Bapak Ibu ingin bermanfaat kepada orang lain? Maka salah satunya adalah tunaikan zakat. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa yang budiman, zakat dapat mencakup aspek moral, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek moral, zakat dapat menghilangkan sikap kikir, sifat rakus, sifat tamak dalam diri seseorang. Dengan berzakat, maka dia ada empati kepada orang lain dan sikap kikirnya itu akan terhilang. Yang kedua, zakat dari aspek sosial, bahwa zakat merupakan salah satu instrumen negara, instrumen Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana dalam asnaf yang wajib menerima zakat, di antaranya yang pertama diucapkan atau yang disebutkan adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk mereka para fakir dan miskin. Dan yang ketiga, zakat dari aspek ekonomi adalah agar harta itu tidak hanya berputar pada segelintir orang saja, tidak hanya
ada di lingkungan orang-orang kaya saja, orang-orang tertentu saja, dan ini banyak terjadi di negara kita Indonesia. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaila takuna dulatan bainal agniya, agar harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, zakat dapat bermakna an-nama'u. An-nama'u artinya tumbuh dan berkembang. Maka seseorang yang senantiasa menunaikan zakat, maka insya Allah hartanya akan terus berkembang. Bagi pengusaha yang selalu menunaikan zakat, maka usahanya akan berkembang. Bagi seorang pejabat yang selalu menunaikan zakat, insya Allah jabatannya akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Yang kedua, makna daripada az-zakah adalah at-toharo atau at-tathir, artinya mensucikan. Maka zakat ini dapat mensucikan jiwa seseorang, dapat mensucikan harta seseorang. Seseorang yang senantiasa berzakat, maka sesungguhnya dia mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya, mensucikan jiwanya dari sikap-sikap kikir dan sifat-sifat tercela lainnya, dan juga menjaga hartanya. Hartanya ini tidak rusak, tidak busuk, tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi lebih dapat dirasakan oleh orang lain. Karena sesungguhnya dalam harta seseorang itu ada hak orang-orang miskin. Makna ketiga daripada az-zakah adalah al-barakah. Al-barakah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Seseorang yang senantiasa berzakat, insya Allah semua kebaikan akan datang kepadanya. Orang yang enggan menunaikan zakat, nampak hartanya banyak, tetapi tidak ada keberkahan. Rumah tangganya tidak rukun, anak-anaknya juga tidak terurus dengan baik. Bahkan dia terasa hidup hampa karena tidak ada keberkahan dalam hartanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran tentang zakat? Sesungguhnya perintah Allah tentang zakat ini sudah jelas dalam Al-Quran. Bahkan 26 kali Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang kewajiban zakat beriringan dengan kewajiban sholat. Salah satunya adalah aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan berrukulah beserta orang-orang. 26 kali Allah mengatakan bahwa kewajiban zakat seiring dengan kewajiban sholat. Karena masyarakat kita masih berpendapat bahwa yang lebih wajib adalah sholat. Namun sesungguhnya kewajiban sholat dan kewajiban zakat adalah sama. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara nasional, kewajiban zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Diikuti lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Nah, apalagi alasan kita untuk tidak menunaikan zakat? Terkadang ada masyarakat yang kritis, ini tidak penting karena tidak ada aturan dalam negara. Sudah ada semua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian lagi diikuti dengan Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden. Jamaah yang dimuliakan Allah, harta yang kita simpan akan jadi rebutan. Harta yang kita belikan mobil mewah, semua akan kita tinggalkan. Harta yang kita belikan makanan yang termahal sekalipun akan menjadi kotoran. Namun harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan zakatnya, harta inilah milik kita sesungguhnya yang dapat menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah di sini para mufassir mengatakan artinya juga adalah az-zakah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat ini dapat membersihkan, dapat mensucikan mereka para muzakki, mereka para donatur, mereka yang telah mengeluarkan zakatnya. Wa sholli 'alaihim. Maka berdoalah untuk mereka. Berdoalah di sini adalah perintah untuk para lembaga zakat agar melayani para mustahik dengan baik. Yang kedua, wa sholli 'alaihim, agar para mustahik, para penerima manfaat ini mendoakan para muzakki, mendoakan para donatur, mendoakan para mutasaddiq agar harta mereka bertambah, agar rezeki mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketenangan, kenyamanan di hati mereka. Maka orang yang berzakat insya Allah senantiasa berzakat, insya Allah hatinya akan tentram. Di Indonesia baru saja ribut tentang pajak 10 yang naik 12%. Walaupun tidak semuanya yang kena pajak sampai 12%. Zakat hanya 2,5%. Ini yang kita lupa. Apabila harta kita sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan 2,5%. Yang kita ributkan 10 dan 12%. Sementara kewajiban zakat adalah 2,5% untuk mensucikan harta kita, untuk membersihkan jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam ayat tadi ada kata-kata hud. Kata-kata hud, ambillah, bisa berarti itu adalah peran pemerintah untuk memungut, untuk mengambil zakat tersebut dari para orang kaya. Oleh itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang untuk mengelola zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural selain mengelola zakat juga mengelola infak dan sedekah dan juga dana sosial keagamaan lainnya. Selain istilah zakat, kita juga mengenal ada istilah sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yasduku, artinya benar. Maka orang yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, itu menunjukkan kebenaran imannya, bahwa dia telah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua ada kata-kata infak. Sesungguhnya antara sedekah dan infak itu sama-sama berbentuk materi. Namun kalau dibandingkan, infak adalah berbentuk materi, sedangkan sedekah bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk immateri atau non-materi. Contoh seperti senyum. Sebagaimana sabda Rasulullah, tabassumuka liwajhi ahika sodakotun. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Maka dengan senyum pun kita dapat bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengeluarkan kewajiban zakat, infak dan sedekah. Karena ini sesungguhnya akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan itu akan menjadi rebutan suatu saat kelak. Harta yang kita belikan barang-barang mewah, mobil mewah, rumah bertingkat, ataupun barang-barang mewah lainnya, semuanya akan kita tinggalkan. Namun apabila kita rajin bersedekah, rajin berinfak, sesungguhnya itu adalah termasuk amal jariyah. Amal jariyah artinya mengalir.
Artinya pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal kelak. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Demikian, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.